Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdus Samad, NPM 211240050 akan menjelaskan ATS mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Dalam studi kasus yang pertama, PT Jadi Berkah sedang berkomunikasi dengan perusahaan Yokohama di Jepang yang akan melakukan ekspor dari Jakarta ke Jepang. Kesepakatannya adalah menggunakan Incoterms 2020 dengan opsi FOB dan CIF. Yang dari pertanyaan, jika kapal terlambat datang, kemudian terjadi kerusakan, siapa yang akan menanggung risiko masing-masing sesuai Incoterm? Titik perpindahan risiko atau risk transfer dari FOB dan CIF terjadi saat barang telah ditempatkan di atas kapal on board di pelabuhan pengiriman. Pada FOB, penjual wajib menyerahkan barang dengan memuatnya di atas kapal. Seketika itu, risiko berpindah ketika barang berada di atas kapal. Kemudian untuk CIF, penjual juga wajib menyerahkan barang on board, kemudian menanggung biaya angkut plus asuransi sampai pelabuhan tujuan di Yokohama, Jepang. Namun untuk perpindahan risiko tetap terjadi saat on board. Jadi dalam kondisi ini penjual wajib membeli asuransi untuk kepentingan pembeli selama pelayaran. Dalam kasus ini kerusakan 5% yang terjadi saat di pelabuhan muat, jadi sebelum eh, atau selama penantian karena kapal terlambat, jadi belum terjadi perpindahan risiko. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab mengganti kerugian adalah pihak penjual. Kemudian jika kerusakan terjadi saat barang sudah dimuat, maka pembeli juga menanggung risiko pada kedua skema tersebut. Pada CIF, penjual wajib menyiapkan asuransi minimal untuk menutupi kerugian selama proses pengangkutan. Namun, jika pembeli menginginkan cakupan asuransi yang lebih luas, lebih kompleks, maka pembeli harus meminta atau by request. Tentu ini ada biaya tambahan. Kemudian jika keterlambatan kapal disebabkan oleh permintaan oleh pembeli, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut akan mengikuti ketentuan Incoterm, kecuali para pihak membuat pengaturan tertulis. Dari kasus tersebut, dari 1.500 ton ada 5%, yaitu 75 ton yang rusak. Jadi merupakan jumlah fisik yang akan menjadi tanggungan pihak penjual. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, terdapat tiga instrumen dasar. The three basic of custom law yang wajib diketahui oleh eksportir dan importir. Apa saja keuntungan dan manfaat bagi eksportir, importir, dan negara. Tiga instrumen dasar tersebut yaitu yang pertama klasifikasi barang atau high code, harmonized system, kemudian penetapan nilai pabean, custom valuation, kemudian penetapan asal barang, rule of origin, ROO. Tiga instrumen ini merupakan fondasi untuk seluruh proses ekspor impor, termasuk penetapan tarif bea masuk, fasilitas free trade area, dan termasuk pengawasan negara. Ketentuan terkait tiga instrumen dasar tersebut yaitu harus memenuhi tiga ketentuan. Yang pertama, AS Code yang sesuai dengan daftar preferensi FTA, kemudian Rule of Origin, kemudian nilai pabean yang benar sebagai dasar perhitungan tarif dan kepatuhan dokumen. Apabila salah satu instrumen saja tidak terpenuhi, maka akan menghilangkan hak atas tarif preferensi Free Trade Agreement. Apa keuntungan bagi eksportir? Yang pertama, daya saing harga lebih tinggi. Karena di negara tujuan, pembeli membayar lebih sedikit biaya masuk. Kemudian yang kedua, akses pasar lebih luas. Karena produk yang menjadi lebih menarik dibanding kompetitor negara non-FTA. Kemudian yang ketiga, proses ekspor lebih lancar. Karena pemeriksaan fisik dan penanganan karena dokumen sudah sesuai. Yang keempat, reputasi dan keamanan meningkat. Jadi akan memperbesar peluang kontrak jangka panjang. Contohnya eksportir CPO atau tekstil yang memenuhi ROA untuk ASEAN Jepang, Jepang FTA, maka produk masuk Jepang dengan tarif preferensi sehingga harga menjadi lebih kompetitif.
Kemudian keuntungan apa bagi importir? Importir akan memperoleh yang pertama menghemat biaya masuk. Jadi secara signifikan eh, akan memperoleh penghematan biaya masuk karena pemanfaatan tarif preferensi tersebut. Kemudian yang kedua mengurangi biaya logistik dan biaya terduga. Tidak terduga karena HS code dan nilai pabean yang akurat akan menghindarkan koreksi atau tagihan tambahan. Kemudian mempercepat clearance barang karena dokumen sudah memenuhi persyaratan. Kemudian yang keempat memperkuat profit margin atau harganya lebih kompetitif di pasar domestik. Contohnya importer mesin dari Korea di bawah ASEAN Korea Free Trade Agreement dapat menurunkan biaya masuk bahkan sampai 0%. Kemudian apa manfaatnya bagi negara? Yang pertama, peningkatan kepastian penerimaan negara. Kenapa? Karena HS code dan valuasi benar yang benar memastikan perhitungan secara tepat sehingga mengurangi juga praktek undervaluation atau misclassification. Yang kedua, meningkatkan iklim investasi dan perdagangan. Pastian aturan membuat pelaku usaha akan lebih percaya diri melakukan ekspor impor. Free trade agreement menjadi alat yang menarik bagi investor untuk yang membutuhkan tarif rendah dan integrasi rantai pasok. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan ekspor nasional dengan adanya preferensi tarif dari negara mitra FTA, produk akan menjadi lebih kompetitif. Kemudian yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Penggunaan RO mendorong industri lokal menggunakan bahan baku domestik untuk memenuhi syarat asal barang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.